Iqbal Falevi, nomor induk mahasiswa 0604012092. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan proses Islamisasi Nusantara sebagai tugas pemenuhan UAS pada mata kuliah ICT pembelajaran yang diampu oleh yang terhormat Bapak Aulia Ridwan, MPDI. Sebelumnya perlu diketahui bahwasannya ekspansi wilayah penyebaran ajaran agama Islam merupakan suatu misi utama para mubaligh. Dengan demikian maka doktrin agama Islam cepat tersebar di berbagai penjuru dunia, termasuk di wilayah Nusantara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Nusantara memiliki daerah teritorial yang sangat besar. Luas daratannya diperkirakan 1.922.570 km persegi dan luas perairannya diperkirakan 3.257.483 km persegi dan berada pada posisi geografis yang sangat strategis, yakni terletak di antara dua benua dan dua samudra, yakni benua Asia dan Australia serta Samudra Pasifik dan Hindia. Posisi inilah yang disebut dengan cross position, yakni posisi silang, di mana hal ini berdampak pada munculnya produk kebudayaan yang beragam, serta mudahnya proses doktrin dari luar, termasuk ajaran agama Islam di wilayah Nusantara. Proses Islamisasi di bumi Nusantara bisa dikatakan berjalan dengan lancar, dengan sumbangsih para ulama yang mampu mengemas ajaran Islam dengan baik, sehingga bisa diterima masyarakat Nusantara dengan tangan terbuka atau tidak dengan kekerasan dan peperangan. Para mubaligh tidak secara langsung mengajak dan memaksa masyarakat lokal untuk masuk Islam, tetapi dakwahnya lebih dieksistensikan dengan spirit perilaku terpujinya sehingga mereka tertarik untuk mengikuti para mubaligh tersebut. Ajaran agama Islam dengan sangat cepat tersampaikan kepada penduduk Nusantara. Hal ini dikarenakan metode dakwah yang digunakan para mubaligh mengedepankan ajaran-ajaran Islam yang moderat dan penuh toleransi, dengan implementasi prinsip tawassut atau moderat, tawazun atau seimbang, dan tasamuh atau tenggang rasa. Strategi dakwah dengan cara ini sangat cocok dengan kondisi sosiokultural masyarakat Nusantara yang tersusun atas keanekaragaman. Namun, dalam teorinya masih terdapat pro kontra di kalangan para ulama dan intelektual mengenai awal mula proses Islamisasi Nusantara. Setiap teori memberikan argumentasinya masing-masing sehingga diakui secara ilmiah. Maka dari itu pada video kali ini kami akan menyampaikan beberapa teori masyhur mengenai proses Islamisasi Nusantara. Yang pertama yakni ada teori Gujarat, atau beberapa orang menyebutnya dengan teori India. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang dari Gujarat yang dibawa oleh para mubaligh dan para pedagang. Hal ini didasarkan atas beberapa sebab. Yang pertama yakni hubungan diplomatik India dan Nusantara pada saat itu dalam perdagangan yang sangat kuat. Yang kedua yakni ditemukannya makam Sultan Malikus Saleh, Raja Samudra Pasai. Yang ketiga yakni diakibatkan kurangnya data yang memaparkan peran bangsa Arab dalam proses Islamisasi Nusantara. Nah, tokoh yang mencetuskan dan mendukung teori Gujarat ini antara lain Snok Burgronge, Bijnapel, dan Marco Polo. Ketiganya sepakat bahwa Islam yang dibawa dari Gujarat India ini dengan melalui cara yang damai tanpa kekerasan sedikit pun, dan tidak ada teror radikal dari manapun. Yang kedua yakni teori Makkah. Nah, teori Makkah ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 dengan dibawakan oleh mubaligh yang berasal dari Makkah atau Arab. Nah, di antara sebab yang melatar belakanginya adalah
penggunaan gelar Al-Malik kepada raja Islam di tanah air pada saat itu. Yang kedua yakni terdapat perkampungan Arab yang beragama Islam pada tahun 674 Masehi atau pada abad ke-7. Dan sebab yang ketiga ialah adanya tekanan konflik politik antara kaum Muawiyah dan kaum Alawiyin, sehingga salah satu di antara mereka harus eksodus atau hijrah hingga pada akhirnya sampai di wilayah Nusantara. Dan terdapat tokoh pencetus dan pendukung teori ini, diantaranya adalah satu, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim atau sering kita sebut dengan panggilan Profesor Hamka atau Buya Hamka. Nah, yang kedua yakni Syed Naqib Al-Attas dan yang ketiga adalah Crawford. Lanjut, teori selanjutnya yang menyatakan Islam datang melalui jalur Persia atau berasal dari Persia atau daerah Iran. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa sebab, yakni adanya peringatan 10 Muharram atau 10 Suro atas meninggalnya Sayyidina Husain di berbagai wilayah Nusantara. Seperti di Jawa kita temukan ada bubur suro, kemudian di Sumatera Barat terdapat upacara tablik atau mengarak tabut, kotak atau peti yang diyakini sebagai miniatur dari keranda Sayyidina Husain, cucu Rasulullah. Yang kedua yakni pengaruh kemiripan ajaran tasawuf Syekh Siti Jenar, yakni Manunggaling Kaulo ing Gusti, dan Al-Hallaj, yakni ajaran anak Al-Haq. Yang ketiga yakni penggunaan istilah bahasa Iran dalam mengeja huruf Arab. Dalam mengeja tanda baca fathah A, masyarakat menggunakan istilah jabar, dan untuk mengeja tanda baca kasroh atau I, masyarakat terbiasa memakai istilah jar. Sedangkan untuk mengeja tanda baca dhammah atau U, masyarakat menggunakan istilah pes. Yang keempat adalah ditemukannya makam Syekh Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 di wilayah Gapura, Gresik. Nah, teori ini didukung oleh Profesor Umar Amir Hussein dan Husain Jaya Diningrat. Pembahasan selanjutnya adalah figur masyhur yang terkenal, yang berkiprah, yang berperan dalam Islamisasi. Sebenarnya terdapat banyak sekali figur-figur yang berkontribusi aktif dalam Islamisasi, namun di sini akan dijelaskan beberapa saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama yakni Syekh Jamaluddin Al-Husaini Al-Akbar atau sering diistilahkan dengan Syekh Jumadil Kubro. Beliau merupakan keturunan Sayyid Ahlul Bait serta wali tertua yang berasal dari Hadramaut dan menetap di Majapahit. Beliau merupakan salah satu tokoh penting dalam upaya penyebaran Islam di Asia Tenggara, termasuk wilayah Nusantara. Terdapat versi sejarah yang bermacam-macam yang menceritakan kisah beliau. Di antaranya ialah menurut Kronika Banten dan Kronika Gresik, beliau memiliki hubungan kekeluargaan dengan para mubalik terkenal yang kelak dikenal sebagai Wali Songo. Yang kedua yakni Nyai Fatimah binti Maimun. Beliau dikenal juga dengan panggilan Dwi Retnoswari. Dilahirkan pada tahun 1064 Masehi dari pasangan seorang sultan Persia bernama Maimun atau Mahmud Syah dengan penduduk Aceh yang bernama Aminah. Singkat cerita, Nyai Fatimah binti Maimun menetap di Jawa, tepatnya di daerah Leran atau di Kecamatan Manyar, Gresik. Nyai Fatimah binti Maimun selama hidupnya turut berkontribusi aktif dalam proses penyebaran Islam di wilayah Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dalam inskripsi yang dipercaya sebagai bukti keberadaan komunitas Islam pertama kali di wilayah Nusantara. Beliau wafat pada tahun 475 atau 495 Hijriah atau sekitar 1082 Masehi dan dimakamkan di daerah Leran, Gresik. Sekarang makam tersebut masuk dalam kawasan makam Siti Fatimah binti Maimun yang dikelola
oleh dinas terkait, yakni Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Trowulan, yang ditetapkan sebagai makam Islam paling tua di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga yakni Sultan Malik As-Saleh. Beliau memiliki nama asli Merah Silu. Ayahnya bernama Makhdum Malik Abdullah atau sering disalahkan dengan Merah Jaga atau Merah Selangan. Nasabnya masih memiliki keterkaitan dengan Sultan Perlak pada tahun 976 sampai 1012 Masehi atau sekitar 365 sampai 402 Hijriah, yakni Sultan Makhdum Malik Ibrahim Shah Jahan berdaulat. Selama hidupnya, Sultan Malik As-Saleh memiliki peran besar dalam upaya pengembangan Islamisasi Nusantara. Beliau memanfaatkan kekuasaannya sebagai Raja Kesultanan Samudra Pasai yang berkuasa antara tahun 1261 sampai 1289 Masehi atau sekitar 659 sampai 688 Hijriah, yang mempunyai pengaruh besar dan menjadi pusat pengembangan politik dan dakwah Islam dalam upaya Islamisasi di daerah sekitarnya seperti Aceh, Pidi, dan Malaka, bahkan sampai di luar Nusantara. Saat ini lokasi makam Sultan Malik As-Saleh berada di Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Nah, yang keempat adalah Wali Songo. Wali Songo merupakan perkumpulan mubalik yang berjumlah 9 orang. Istilah Wali Songo memang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan perjuangan mereka dalam menyebarkan ajaran Islam di wilayah Nusantara. Wali Songo terdiri atas beberapa ulama dan mubalik masyhur. Para ahli berbeda pendapat mengenai siapa saja yang dikategorikan sebagai Wali Songo. Namun yang paling umum dipahami masyarakat adalah 1. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau biasa disebut dengan Sunan Gresik. Yang kedua yakni Raden Rahmat yang dikenal sebagai Sunan Ampel. Yang ketiga yakni Raden Paku yang dikenal sebagai Sunan Giri. Yang keempat Maulana Makhdum Ibrahim atau biasa disebut dengan Sunan Bonang. Dan yang kelima ialah Raden Syahid atau Sunan Kalijaga. Dan yang keenam ialah Raden Syarif Hidayatullah atau biasa kita sebut dengan Sunan Gunung Jati. Dan yang ketujuh Raden Qasim atau Sunan Derajat. Dan yang kedelapan ialah Raden Fatihan atau Sayyid Ja'far Shodiq Sunan Kudus. Dan yang kesembilan yakni Raden Prawoto atau Raden Said Sunan Muria. Selanjutnya ialah berbagai macam strategi Islamisasi dan metode dakwah yang dilakukan oleh para mubalik. Yang pertama ada jalur pendidikan, yakni para mubalik berkelana pada tiap tempat untuk mendidik dan menyebarkan Islam kepada masyarakat pada saat itu. Yang kedua yakni jalur perdagangan. Di samping berdagang, para mubalik juga turut menyebarkan Islam dengan cara pengaruhnya yang besar pada bidang perdagangan dan dengan contoh-contoh tauladan yang baik sehingga menarik perhatian masyarakat untuk mengikuti agama dari para mubalik tersebut. Yang ketiga yakni jalur pernikahan. Banyak sekali para mubalik yang akhirnya menikah atau dakwah melalui sarana amalgamasi pernikahan dengan warga lokal atau pribumi yang notabene non-muslim, sehingga orang pribumi menjadi muslim karena adanya pernikahan. Yang keempat ialah jalur akulturasi. Para mubalik juga meracik kebudayaan lokal agar bisa dimasuki dengan ajaran-ajaran Islam sehingga menjadi ajaran yang islami tanpa menghilangkan budaya asli daerah tersebut. Yang kelima yakni jalur pemerintahan atau politik seperti yang dilakukan oleh Sultan Malik As-Saleh tadi, bahwasanya ketika seorang raja memiliki pengaruh besar maka dengan mudahnya
masuk pada agama Islam. Demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.